Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mau mengenalkan mengenai aplikasi Zahir terlebih dahulu ya. Ini sebagai awal pertemuan kita. Bisa dilihat ini kita sudah masuk ke menu awalnya yaitu Zahir Accounting 6 ya ini ya. Kemudian ini build-nya 9C. Ini maksudnya adalah update-annya. Nah, jadi kalau kalian belum update, jadi misalnya baru install aja tanpa update, pasti ini biasanya 4B. Tapi kalau sudah update, maka build 9C. Oh ya, sebelum kalian install nanti kalau bisa, jadi Zahir ini harus settingan laptopnya harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti bisa kalian ganti di control panelnya ya. Regionnya diganti English United States. Nah, oke. Kita mulai perkenalan awal. Ini yang pertama adalah create new data, atau kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia, Zahirnya berarti membuat data baru. Namanya membuat data baru, berarti kita kalau mau bikin data, ya masuknya ke sini, data baru. Kemudian ada di sebelahnya yaitu open previous data atau membuka data sebelumnya. Nah, kita bandingkan dengan yang di sini ada open data. Bedanya apa open data dengan open previous data? Kalau open previous data berarti kita akan membuka data yang terakhir kali kita buka. Misalnya kalian ngerjakan kemarin, mau dibuka lagi, berarti langsung aja open previous data. Atau ngerjakannya minggu lalu terakhirnya, ya langsung aja open previous data. Tapi kalau kalian mau membuka data yang sudah pernah kalian buka, tapi tidak terakhir kalian buka, berarti bukanya di sini. Misalnya ya open data. Nah, nanti kalian bisa pilih buka yang mana. Nah, dicari di data yang sudah kalian save sebelumnya. Ini saya cancel aja. Kemudian restore backup file. Ini kalau kalian membackup berarti di restore-nya di sini. Kemudian previous data list. Ini daftar data yang sudah pernah dibuka sebelumnya. Ini banyak. Nah, gitu ya. Ini untuk awal aja dulu. Oke, kemudian saya mau coba contohkan aja deh. Saya buka open previous data. Ini berarti data yang terakhir saya kerjakan atau saya buka sebelumnya, yang benar-benar terakhir. Nah, ini sudah. Ini bisa kalian lihat yang pertama adalah warna hitam. Di sini kita sebut dengan menu Zahir, yaitu terdiri dari file, setting, plugin, sampai hint. Itu menu Zahir. Kemudian ada baris yang berwarna biru. Ini kita sebutnya modul Zahir. Berisi dashboard. Kita buka dashboardnya. Ini kayak grafiknya. Kemudian data store atau data-data. Kalian mau masukkan nama dan alamat dari supplier atau customer, itu masuknya ke sini dengan tambah data. Kalau daftarnya berarti yang kalian sudah rekam sebelumnya, atau melihat daftar akun sebelumnya, atau juga bisa tambah akun lagi. Ini pokoknya kita kalau menyimpan data-data database, masuknya ke sini, data store. Kemudian ada modul namanya general ledger atau buku besar. Ini ya terdiri dari catatan buku besar ya, mulai dari data akun, kemudian di buku besarnya sendiri. Juga ada jurnal umum, transaksi jurnal umum. Jadi kalau kalian mau bikin jurnal umum, masuknya ke sini dengan tambah data. Kemudian ada modul sales atau penjualan. Nah, sales ini bisa kalian lihat pilihannya yang nyala. Ini ada sales invoice, kemudian ada piutang, ada pembayaran customer, kemudian ada uang muka penjualan, dan sampai sini. Nah, jadi sales atau penjualan ini adalah transaksi yang kalian rekam yang berhubungan dengan penjualan. Yaitu apa aja? Yang pertama pastinya penjualan, kemudian yang kedua piutang. Kalau penjualan kan, kalau kredit kan berarti timbul piutang. Jadi kalau misalnya mau menerima piutang, catatnya ke sini. Atau pembayaran di sini, pembayaran piutang di sini. Kemudian kita ke modul purchasing atau pembelian. Nah, kebalikannya dari penjualan. Kalau penjualan munculnya piutang, kalau pembelian munculnya utang. Jadi kalau mau ada pembayaran utang,
masuknya ke modul pembelian, kita pilih yang ini. Kalau ada pembelian sendiri ya berarti masuknya ke sini, penerimaan barang. Kita tambah data di sini. Kemudian juga ada uang muka pembelian. Kemudian kita ke sebelahnya yaitu modul kas dan bank. Ada kas keluar, kemudian ada kas masuk, ada transfer kas. Jadi transfer kas antar bank, kemudian ada rekonsiliasi bank, ada ini giro masuk dan giro keluar maksudnya ya ini. Ini kalau bahasa Inggrisnya receive posted check. Jadi giro masuk, kalau posted check issuance giro keluar. Nah, kas dan bank ini digunakan kalau transaksi berupa pembayaran maupun penerimaan tapi tidak berhubungan dengan penjualan dan pembelian. Jadi misalnya kalian mau bayar listrik di mana? Ya di sini, kas keluar. Kalau misalnya kalian mau bayar utang, ya bayar utang nggak boleh masuk ke sini, salah. Kalau bayar utang ya masuknya ke modul pembelian tadi. Begitu pula kalau ada customer mau bayar piutangnya ke kalian, kalian nggak boleh masuk ke kas dan bank, nggak boleh masuk kas masuk ini, tapi masuknya ke penjualan. Ya, paham sampai sini? Jadi kas bank ini untuk kas masuk dan keluar yang tidak berhubungan dengan penjualan dan pembelian. Kemudian ke modul inventory atau persediaan. Berarti semua yang berhubungan dengan persediaan ada di sini. Ada data produk. Produknya apa saja sih kita bisa lihat di sini atau tambahkan di sini. Kemudian ada penyesuaiannya, penyesuaian persediaannya. Kemudian ada pergerakan persediaan. Pokoknya berhubungan dengan persediaan semuanya di sini. Kemudian ke modul report atau laporan. Laporan ini ada macam-macam, ada laporan keuangan terdiri dari ini ada neraca, ada cash flow, kemudian ada profit loss atau laba rugi. Kemudian bisa juga ini. Nah, jadi semua jenis laporan keuangan masuknya di sini. Kemudian ada juga laporan sales and receivable, penjualan dan piutang. Beda lagi, nanti tinggal dipilih aja mana yang mau dilihat. Kemudian ada laporan purchase dan payable, misalnya mengenai penerimaan barangnya. Kemudian laporan produk, ya ini berupa inventory dan laporan lainnya. Nah, ini sekian untuk perkenalan modul Zahir kali ini. Nanti kita lanjutkan untuk untuk pengerjaan kasus yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.